Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Muhammad Ganjar Maulana. Dan kali ini saya akan sedikit mereview sebuah jurnal yang berjudul Wirausaha Muda Membangun Desa, ya, yaitu dinamika partisipasi pembangunan desa. Nah, kalau misalnya kita melihat tentang bahasan tentang wirausaha, tentu tidak akan ada habisnya ya. Nah, maksudnya apa gitu kan? Wirausaha itu kita akan melihat bagaimana seorang wirausaha muda tentunya bisa mengembangkan potensinya. Potensinya karena hal apa gitu kan? Di dalam hal ini kita bagaimana seorang wirausaha muda ini bisa mengembangkan sebuah desa menjadi sebuah desa yang berpotensi menciptakan pembangunan terhadap desa tersebut. Di dalam membangun sebuah desa pun memang memiliki tantangan tersendiri ya dalam mengembangkannya menjadi lebih produktif. Hal ini juga lebih banyak disebabkan karena kecenderungan daerah di desa ini masih minim dengan infrastruktur yang memadai. Ya, mulai dari misalnya contoh akses jalan, penerangan, jaringan teknologi juga informasi, kemudian sumber daya manusia. Yang kebanyakan memang masih belum melek akan perkembangan zaman. Nah, terkait inovasi teknologi dengan berbagai macam platform yang kini banyak mewabah sebagai bagai jamur di musim hujan gitu kan. Sehingga perlu kita ketahui dalam konteks pembangunan desa, dalam hal ini posisi pemuda itu menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan macam peluang ekonomi yang kemudian mereka kenal sebagai wirausaha muda. Nah, konsep kewirausahaan ini senantiasa mengalami perkembangan, yaitu tidak hanya sebatas aspek mentalitas, kreativitas, dan inovasi, tetapi mengalami perubahan paradigma untuk merespon kemajuan Kemajuan akan sebuah perubahan dan juga adaptasi terhadap lingkungan. Nah, kemudian bila kita cermati lebih lanjut ya, teman-teman semuanya, bahwa saat ini untuk wilayah desa, gerakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan ini banyak dilakukan oleh pemuda. Nah, kapasitas pengetahuan, semangat, serta daya juang yang dimiliki oleh pemuda itu menjadi daya bangkit, ya, daya ungkit lebih jelasnya untuk mengoptimalkan berkah sumber daya alam yang ada. Selain sumber daya yang ada pun, sumber daya lainnya yang ada di wilayah pedesaan pun pasti akan dimanfaatkan oleh pemuda-pemuda. Nah, kondisi ini juga selaras dengan momentum perubahan paradigma pembangunan desa pasca implementasi Undang-Undang Desa tahun 2014 yang mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa bagi kesejahteraan masyarakat desa. Nah, dengan demikian pemuda menjadi modal yang penting dalam proses dan pengawalan pembangunan desa secara jangka panjang. Kalau misalnya kita lihat dari pengembangan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambah bagi desa ya untuk menuju innovation driven economy. Jadi bisa memajukan inovasi dalam perekonomian ya sesuai dengan visi pembangunan 2025 yang diwujudkan melalui 3 hal. Apa aja sih 3 hal gitu kan ya. Yang pertama itu adalah peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses sumber daya alam, kemudian geografis wilayah dan sumber daya manusia melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang saling terintegrasi dan bersinergi di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu adalah mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan juga pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan juga daya tahan perekonomian nasional. Serta gitu kan? Yang terakhir, yang ketiga itu mendorong penguatan sistem inovasi. Inovasi tentang apa? Inovasi nasional dari sisi produksi. Ya, dari sisi produksi, dari sisi proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan. Nah, kondisi pedesaan yang ada di Indonesia saat ini memiliki banyak sekali beragam karakteristik sosial ekonomi dan tingkat perkembangannya. Secara umum, dalam perumusan kebijakan pembangunan ini desa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama desa cepat berkembang, yang kedua desa potensial berkembang, dan desa tertinggal.
Nah, apa sih maksudnya? Desa cepat berkembang ini kebanyakan adalah desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah ke kota. Kegiatan ekonomi masyarakatnya pun sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Kemudian untuk desa potensial berkembang itu adalah kegiatan ekonomi masyarakatnya ini ada di sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan dengan ciri yang homogen dalam hal adat dan kebudayaannya. Ada lagi yang terakhir yang tadi kita sebutkan adalah desa tertinggal. Nah, untuk desa ini itu adalah yang paling memiliki masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya maupun lainnya sehingga menyebabkan kemiskinan. Seperti itu di desa tertinggal ini. Ya. Kemudian kita akan melihat apa sih konsep dari partisipasi masyarakat. Ya. Partisipasi itu kalau misalnya kita disebutkan itu adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek, tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Adapun partisipasi itu bisa disebutkan proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan. Seperti itu. Ada juga partisipasi ini adalah suatu proses aktif yang bermakna bahwa orang ataupun sekelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal tersebut, atau proses menjembatani dialog antar komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, pengimplementasian, pemantauan, dan pengevaluasian staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks sosial ataupun dampak sosial proyek tersebut terhadap masyarakat. Kemudian ada juga partisipasi yang keterlibatan masyarakatnya ini secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat. Kemudian terakhir itu adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat kondisi wilayah pedesaan yang ada di Indonesia, itu memiliki banyak beragam karakteristik sosial, ekonomi, dan tingkat pengembangannya. Desa cepat berkembang kebanyakan adalah desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah ke kota ya, seperti yang disebutkan tadi. Kemudian kegiatan ekonomi masyarakatnya pun sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Nah, untuk kelompok desa ketiga yaitu desa yang mempunyai masalah atau ketertinggalan gitu kan, seperti sumber daya maupun lainnya sehingga menyebabkan kemiskinan. Nah, sehingga gagasan-gagasan tersebut ini dapat memberikan peluang bagi masyarakat ya. Ini contohnya adalah dari wilayah masyarakat desa Langgeran Gunung Kidul. Ada pada kondisi miskin. Nah, seperti itu. Namun sekarang sedang dalam bentuk sosialnya ini dihadapi oleh kedua wilayah untuk mendorong aksi peduli dari unsur pemudanya. Nah, gagasan-gagasan yang seperti ini itu kan memberikan peluang kepada masyarakat desa Langgeran ini dalam membuka akses dan ruang partisipasi ya antara desa dengan para pemuda. Nah, seperti itu. Kurang lebih pada dasarnya berusaha muda yang aktif di pedesaan itu adalah demi mendorong desanya untuk menjadi lebih bermanfaat gitu kan, untuk menciptakan berbagai macam potensi-potensi dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada di desa tersebut ya. Partisipasi hal ini yang dilakukan oleh para pemuda ini sangatlah bagus, dan konsepnya pun adalah partisipasi dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Baik, itu adalah beberapa ulasan atau review mengenai usaha muda membangun desa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.